dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, sikap dan sifat yang melekat pada diri terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu dikhawatirkan keberadaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam statusnya sebagai prajurit TNI akan mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan, disiplin, dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Menimbang bahwa mendasari hal tersebut atas, majelis hakim berpendapat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI. Oleh karenanya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 harus dipisahkan dari lingkungan TNI Angkatan Laut dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari dinas militer. Menimbang bahwa setelah meneliti mengkaji fakta-fakta keadaan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa pernah menjalani penahanan sehingga mendasari pasal 190 ayat 4 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, maka selama waktu para terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa barang-barang maupun surat-surat dalam perkara ini seluruhnya telah selesai diperiksa dan menimbang bahwa barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat dalam perkara ini seluruhnya telah selesai diperiksa dan seluruhnya pula tidak dipergunakan dalam perkara lain, dan hingga saat ini tidak ada permintaan atas barang bukti tersebut dari instansi penegak hukum lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya sebagai berikut. 1. Barang-barang A. 1 unit sepeda motor Honda Beat F3244 FCX atas nama Eko Triwarno berikut dengan kunci STNK atas nama Triwarno. Yang B. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B333 CLK berikut kunci dan STNK atas nama Samilaka. Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain. Oleh karena itu terhadap barang-barang tersebut berupa 2 sepeda motor bernilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya sehingga perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan sah dari kendaraan tersebut. C. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa 2 dan telah selesai diperiksa berkaitan dengan perkara para terdakwa. Oleh karena barang bukti tumbler warna ungu tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan air keras yang disiramkan kepada tubuh saudara Yunus, dan agar tumbler tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan, maka tumbler tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. D. 1 buah kacamata, 1 buah kaos warna putih, 1 buah sepatu, 1 buah celana panjang, 1 buah kemeja, 1 buah helm warna hitam, seluruhnya milik saudara Yunus, bahwa barang tersebut kerugian telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudara Yunus. C. 1 buah flash disk berisi 2 buah video di TKP, 1 buah aki bekas, 1 buah botol berisi cairan pembersih karat, bahwa barang-barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan berkaitan dengan perkara para terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lainnya. Oleh karena barang bukti poin C, K, dan L tersebut merupakan video peristiwa penyiraman air bekas dan botol cairan pembersih karat digunakan sebagai untuk terwujudnya peristiwa tersebut, agar barang tersebut tidak digunakan kembali untuk hal yang diinginkan, maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Surat-surat 1 buah visum, 5 buah lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, di mana seluruhnya barang bukti berupa surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak digunakan lagi untuk pembuktian perkara lain. Surat-surat tersebut keseluruhannya berhubungan dengan perkara para terdakwa dan sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara serta penyimpanannya tidak sulit sehingga keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila para terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri serta untuk memudahkan dalam eksekusi oleh otoritas militer, maka dengan mendasari ketentuan pasal 190 ayat 3 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, maka para terdakwa tersebut perlu untuk tetap ditahan.
Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dipidana, maka dengan mempedomani ketentuan pasal 180 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 319 tentang peradilan militer, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara. Sikap sempurna. Mengingat pasal 467 ayat 1 junto ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 ayat 1 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 26 KUHPM, junto pasal 190 ayat 1, junto ayat 3, junto ayat 4 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan para terdakwa sebut di atas: A. Terdakwa 1 Edi Sudarko, Sersan 2 Mar, NRP 102064. Terdakwa 2 Budi Haryanto, Widi Cahyono, Letumar, NRP 23990-P. Terdakwa 3 Nandala Dwi Prasetyo, Kapten Mar, NRP 240121-P. Dan terdakwa 4 Semilaka, Letupas, NRP 533904, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, turut serta melakukan pidana berat dengan rencana terlebih dahulu. B. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primer. C. Terdakwa 1 Edi Sudarko, terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono, terdakwa 3 Nandala Dwi Prasetyo, terdakwa 4 Samilaka, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan berat. D. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan subsidiar. E. Terdakwa 1 Edi Sudarko, Sersan 2 Mar, NRP 102064. Terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono, Letumar, NRP 23990-P. Terdakwa 3 Nandala Budi Prasetyo, Kapten Mar, NRP 240121-P. Dan terdakwa 4 Semilaka, Letupas, NRP 533904. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana terdakwa. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan: A. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari dinasnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3 pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4 pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa: A. Barang-barang 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan kunci STNK-nya. 2. 1 unit motor Yamaha Mio berikut OC STNK-nya dikembalikan kepada yang berhak. 3. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup dirampas untuk dimusnahkan. 4. 1 buah kacamata, 1 buah kaos warna putih, 1 buah sepatu, 1 buah celana panjang, 1 buah kemeja, 1 buah helm milik warna hitam seluruhnya milik saudara Andi Yunus dikembalikan kepada yang berhak. 10. 1 buah plastis, 11 1 buah aki bekas, dan 12 1 buah botol bekas cairan pembersih karat, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat: 1 bundel visum et repertum, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1668, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1669, 5 lembar salinan berita pemeriksaan laboratoris nomor 1726, dan 5 lembar salinan berita acara laboratoris nomor 1665, seluruhnya tetap dilegalkan dalam berkas perkara. 4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa 1 sejumlah Rp15.000, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 masing-masing Rp20.000. Demikian diputuskan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari ini Rabu 10 Juni 2026
oleh Kolonel Jaka Freddy Ferdian Isnartanto SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, serta Letnan Kolonel Kum Iwan Tasri SHMH Mhan dan Mayor Laut Hukum M. Zainal Abidin SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Auditor Militer Letnan Kolonel CHK Muhammad Iswadi SH, Letnan Kolonel CHK Upen Jaya Supena SH, Mayor CHK Washington Marpaung SH, dan Kapten Laut Hukum Doni Agus Prihantoro, serta penasihat hukum Kolonel CHK Kowat Sri Widyastuti SHMH dan Kolonel CHK Ainuddin Kamarudin SSS MH. Dihadiri oleh panitia pengganti Letnan 1 CHK Regika Bangun serta di hadapan umum dan terdakwa. Selesai. Istirahat. Demikian putusan Majelis Hakim yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Meskipun tidak keseluruhan, namun substansinya kami rasa dapat dipahami oleh auditor, oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya. Para terdakwa mempunyai hak. Saya rasa sudah jelas ya, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4. Ya. Saudara punya hak jawab atas keputusan ini. Nanti bisa konsultasi dengan penasihat hukum apakah akan memberikan jawaban saat ini atau waktu berpikir selama 7 hari, yaitu menerima atau melaksanakan atau berpikir untuk melaksanakan banding atau tidak mengajukan apa-apa pun tidak ada masalah. Paham ya? Silahkan konsultasi dengan penasihat hukum opsi apa yang akan dipilih oleh para terdakwa. Dipersilakan. Merapat ke PH. Silakan menjawab, apakah penasihat hukum, apakah para terdakwa? Ya. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia terhadap putusan disampaikan pada keempat para terdakwa. Kami masih mengajukan pikir-pikir untuk menentukan sikap tersebut. Terima kasih. Ya. Waktu berpikir 7 hari dimulai dengan hari ini. Hari ini dimulai dari besok, berarti sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu malam 23.59 adalah waktu batas berpikir saudara apakah melakukan banding atau menerima putusan ini. Paham ya para terdakwa? Hak yang sama diberikan kepada auditor militer, apakah menerima atau banding atau berpikir? Mohon izin Hakim Ketua, kami sepakat untuk mengajukan pikir-pikir. Waktu sama ya? Siap. Dan apabila tidak menyatakan banding, maka secara hukum acara otomatis dinyatakan menerima putusan ini selama 7 hari ke depan. Dapat dipahami oleh para terdakwa dan penasihat hukum serta auditor militer. Terdakwa, ini proses panjang sudah dilalui dan ini menjadi ujung persidangan di pengadilan militer ini. Semoga pelajaran ini bisa menjadi ibroh bagi para terdakwa. Ya, perbuatan terdakwa ini kalau dinilai sangat mengeluhkan, membuat heboh satu Indonesia. Karena terdakwa, institusi TNI menjadi tercoreng. Karena terdakwa, keluarga saudara menjadi ternodai, termasuk diri terdakwa sendiri. Nah, ini bisa dipahami, bisa direnungkan, tetapi kembali lagi bahwa perbuatan sudah dilaksanakan, sudah terjadi, tinggal pertanggungjawabannya ke sana dan taubat saudara kepada Tuhan saudara.
saya rasa menjadi pembelajaran kita bersama. Dapat dipahami ya? Ya, silakan nanti konsultasi dengan penasihat hukum untuk penentuan waktu 7 hari tersebut. Jangan sampai terlambat untuk kepentingan hal tersebut karena menjadi nasib saudara dan keluarga saudara. Saya rasa itu dari penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Dari auditor militer? Cukup yang mulia. Cukup. Selesai, para terdakwa dapat dibawa keluar ruang sidang. Jangan. Dilaksanakan yang mulia. Petugas, bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan kami tahan kerjakan. Kerjakan. Bubarkan. Sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta dalam pemeriksaan mengadili perkara atas nama Sesan 2 Mar Edi Sudarko yang akan selesai dan ditutup.